Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus akan doa, maka Tuhan Yesus mengajarkan isi doa, di antaranya adalah, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Saudara, sesungguhnya kehadiran orang Kristen, ketika orang Kristen bersungguh-sungguh ikut Tuhan, maka orang Kristen menghidupi kehidupan sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa Kami itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita butuh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sebab di dalamnya Tuhan Allah menyatakan rencana keselamatannya bagi manusia berdosa, sehingga barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia diselamatkan. Tuhan Allah menyatakan melalui para nabinya dan para rasulnya akan perjalanan dunia ini dengan kekuasaan yang ada, yang bertentangan dengan Kristus, serta penyesatan yang masif sampai hari ini. Alkitab menyatakan akan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan Allah di dalam Kristus yang tidak ada yang dapat menahan atau melawan, atau membatalkannya. Semua yang tertulis harus berlangsung, dan pada waktu Tuhan, maka tidak ada yang dapat mengambil kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca Daniel pasal 2, ayat 31-49. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di dalam pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih,
lagi kepada bangsa lain, kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, "Sesungguhnyalah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini bersyukur bahwa kita ini hidup di dalam masa anugerah. Dan anugerah itu kita terima sebagai anugerah demi anugerah di dalam Kristus. Namun kita juga bersyukur bahwa kita memiliki catatan mengenai sejarah. Dan daripadanya kita menemukan bahwa memang Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pekerjaan kita di dunia dan panggilan Kristus bagi kita itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya. Tuankulah kepala dari emas itu." Saudara, menarik sekali bahwa Daniel sedang bekerja di istana Raja Babel. Namun saudara, Daniel tetap hidup di dalam panggilannya sebagai orang percaya. Ketika Raja Babel, Raja Nebukadnezar mempunyai pergumulan dalam hidupnya, maka saudara-saudara, Daniel ini ketika menyampaikan jawaban kepada Raja Nebukadnezar yang dipanggil sebagai Raja segala raja, maka selain Daniel mengingat dia adalah seorang yang bekerja di istana raja, namun dia juga adalah seorang yang percaya. Maka saudara, ketika dia membantu Raja Nebukadnezar, maka dia juga menyatakan iman percayanya dan memberitahukan itu kepada Raja Nebukadnezar. Saudara, itu yang diberitahukan Daniel kepada Raja Nebukadnezar, yaitu dia berkata, "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja." Saudara, ini suatu penghormatan kepada Raja Nebukadnezar. Namun kalimat berikutnya, Daniel berkata, "Yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun hebatnya Raja Nebukadnezar, betapapun tingginya panggilan bagi dia Raja segala raja, saudara, itu layak seorang pekerja di istana Raja Nebukadnezar menghormati raja yang dia layani. Namun saudara, bagaimanapun hebatnya Raja segala raja, Daniel mau memberitahukan kepadanya bahwa
segala kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan dan otoritas atas anak-anak manusia yang dipegang oleh Raja Nebukadnezar itu diberikan oleh Allah semesta langit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daniel merupakan pelajaran penting bagi kita orang percaya hari ini. Bahwa pekerjaan kita di dunia ini dan panggilan kita di dalam Yesus Kristus sebagai saksi Kristus tidak pernah dapat dipisahkan. Di dalam pekerjaan kita di dunia ini, di sanalah kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita bekerja sebaik seorang yang profesional kita bekerja. Namun saudara, pada saat yang sama, kita pun ingat akan panggilan kita ketika kita melakukan tugas-tugas kita. Saudara, kita menyaksikan akan kedaulatan Tuhan, menyaksikan akan kebaikan Tuhan, bahkan menyaksikan akan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan memberitakan Injil-Nya, kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang kita layani di mana kita bekerja. Dimanapun saudara bekerja, apapun jabatan saudara, saudara ingatlah, pekerjaan yang kita pegang tidak lepas daripada rencana Allah. Rencana Allah, yaitu ada panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, kerajaan Allah sudah hadir secara rohani dengan kedatangan Kristus pertama kali. Dan ketika waktunya genap, maka segala pemerintahan dan kuasa dan otoritas diletakkan di bawah kaki Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara, apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, yaitu dengan mimpinya, justru melalui itu Allah menyampaikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saudara, demikianlah kita mengenal Alkitab kita. Saudara, Alkitab kita ditulis di dalam konteks sejarah. Ditulis dalam konteks budaya manusia. Namun saudara, melalui sejarah dan konteks budaya manusia, Allah menyatakan kedaulatan, Allah menyatakan rancangan dan rencananya, yaitu rancangan dan keselamatan Allah yang kekal itu. Melalui sebuah momen di mana Nebukadnezar bermimpi, melaluinya Allah mau berbicara melalui firman-Nya bahwa ada satu pemerintahan, ada satu kerajaan, ada satu kekuasaan, ada satu otoritas satu kali nanti yang tidak akan berubah, yang sifatnya kekal. Saudara, itu dinyatakan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Saudara, kekuasaan di dunia ini akan runtuh, tetapi ada kerajaan yang kekal itu. Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah kerajaan daripada Mesias, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Saudara, itulah yang dikatakan dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata begini, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara, dengan jelas firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini, bahwa kekuasaan di dunia ini pada akhirnya berada di tangan Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Dan saudara, pada puncaknya yang dikalahkan adalah maut. Karena dia adalah hidup itu sendiri. Dan musuh yang terbesar bagi manusia adalah kematian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa kekuasaan, kerajaan, otoritas tidak lain dan tidak bukan berada di tangan Yesus Kristus. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan, iman, kehidupan yang seturut dengan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kerajaan Allah nyata secara rohani, yaitu dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan kuasanya yang besar, yang mempertobatkan orang. Saudara, engkau dan saya mendapat kepercayaan, boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan yang menyatakan kuasa Allah, yaitu kuasa kerajaan Allah. Saudara, bagi kita yang mau terlibat di dalamnya, kita akan melihat betapa dahsyat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang terlibat di dalamnya, di dalam pemberitaan Injil, di dalam melayani, sehingga saudara, kita menjadi orang percaya yang bukan saja punya pengetahuan akan firman Allah, tetapi kita melihat bagaimana firman Allah itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar engkau memeteraikan firman dalam hati kami, membuat kami menyadari bahwa kami sedang berada di dalam era di mana kuasa kerajaan Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus ketika engkau mencurahkan Roh Kudus dengan kuasa yang besar. Biarlah kami boleh menghidupi kehidupan yang seperti itu sehingga iman kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.